Baik. Bagaimana anak-anak, sudah terlihat? Baik. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, bagaimana kabarnya anak-anak? Alhamdulillah baik Ibu. Baik Bu. Alhamdulillah. Ya, oke. Untuk minggu ini pembahasannya mengenai River of Life ya. Jadi tadi Bu Via, lalu ada Pak JM, ada Bu Rina dan Kaprok yang lain yang ada di sini begitu. Ada juga yang sudah menyinggung sedikit mengenai River of Life begitu ya. Kenapa tidak menggambarkan bukan sungai begitu yang lain. Jadi ketika di sini diibaratkan mengenai sungai begitu anak-anak, sungai itu kan ada kadang tenang begitu ya, berarus bahkan berombak begitu. Jadi penggambaran mengenai kehidupan itu diibaratkan seperti sungai begitu kan. Nah, jadi di sini juga ada sebentar. Nah, perjalanan hidup itu, di dalam kehidupan itu kan kita ada sangkut paut dengan keluarga begitu ya. Lalu juga kita memiliki teman-teman, kita juga tidak bisa dipungkiri ya dengan lawan jenis, masalah kita suka dengan lawan jenis dan lain sebagainya. Kita juga seiring dengan berjalannya waktu mengenai pendidikan seperti itu. Dan di dalam kehidupan juga kita tidak terlepas terkait dengan masalah ya, karena setiap orang pasti memiliki masalah seperti itu. Tapi masalah itu pasti ada solusinya, karena balik ke kita sendiri gitu, apakah kita mau beranjak untuk mencari solusi atau tidak begitu. Seiring dengan berjalannya juga setiap orang memiliki hobi begitu ya. Hobi ditekuni bisa jadi prestasi, dan ketika kita menyukai sesuatu itu bisa jadi sesuatu passion, atau sebetulnya kita tuh memiliki kompetensi atau kemampuan di mana begitu. Dan kita menginginkan sesuatu itu perlu dengan rencana begitu ya, dengan persiapan terkait spiritual, kita memiliki hal dengan kereligiusan kita masing-masing begitu. Lalu juga dengan karir, ada juga dengan kehidupan sosial. Nah, pendidikan ketika kita sekolah, lulus, pilihan kita mau kerja atau kuliah, nanti terkait dengan penghasilan begitu. Kita memiliki harapan, lalu kita merencanakan seperti bermimpi kita sebetulnya ingin menjadi apa gitu. Kalau kita yakini, kita tekuni dan sungguh-sungguh, itu bisa menjadi kenyataan seperti itu. Oke, di sini Ibu sudah ada contoh ya yang Ibu gambarkan seperti itu. Ketika kita lahir gitu di tempat yang berbeda-beda, dengan suku budaya yang berbeda-beda juga begitu ya, karena lingkungan satu dengan lingkungan yang lain itu berbeda begitu. Di gambar yang Ibu sudah buatkan, kebetulan Ibu itu lahir di Bandung ya, lalu pindah ke Bogor dan sekolah dari SD di Bandung pindah ke sini seperti itu. Lalu sekolah SMP, SMA di sini begitu ya, dengan semua perjalanan yang sudah dilalui begitu kan, tidak mudah karena kita itu
yang namanya hidup itu pasti penuh dengan up and down ya, semangat juga naik turun seperti itu. Anak-anak sekalian juga pasti merasakan, dan tidak selalu gitu perasaan itu dengan semangat terus, pasti ada turunnya ya. Itu oleh karena itu bagaimana nih caranya begitu ketika kita untuk meningkatkan semangat itu gitu. Ini gambar sudah terlihat ya? Sudah, Bu. Oke. Ya. Nah, ya setelah itu sekolah di sini begitu ya, lalu merantau ke Jakarta gitu. Setelah lulus bekerja, dan kebetulan ibu juga melanjutkan lagi sekolah gitu kan, dan setelah itu bekerja sekarang. Dan semua itu perlu direncanakan karena anak-anak sekalian tidak bisa yang namanya gimana nanti gitu kan, atau nggak jalanin aja, tidak, karena semua itu direncanakan gitu, diatur. Karena kalau misalkan kita tidak membuat semuanya itu terencana begitu, itu semua akan berjalan. Kalau kita maunya awalnya A gitu, ujungnya tidak sesuai itu karena kita memang tidak mengusahakan itu begitu. Semua itu terjadi dengan apa yang kita inginkan jika kita memang sungguh-sungguh begitu. Oke. Nah, jadi terkait River of Life itu merupakan sebuah metode visual ya, yang digunakan untuk membantu merencanakan kondisi masa lalu, masa sekarang, dan masa depan. Pasti anak-anak sekalian juga memiliki mimpi, keinginan seperti itu ya, menjadi apa dan lain sebagainya begitu. Nah, saatnya untuk sekarang anak-anak coba untuk sharing apabila memang diperlukan untuk cerita, karena salah satunya juga kita dengan cerita bertukar pikiran gitu. Kalau misalkan kita tidak ada solusi nih, bisa jadi kita juga mendapatkan solusi atau enggak masukan dari orang lain begitu. Terkait River of Life seperti ini gitu, jika ada yang ingin ditanyakan silahkan, boleh nanya langsung atau boleh juga lewat chat seperti itu. Silahkan, apakah ada yang ingin ditanyakan? Silakan, Dok. Oke, kalau misalkan anak-anak sekalian di sini ya, yang dari SMK itu sebelumnya itu kan SMP begitu ya, atau enggak ada yang juga dari pesantren gitu. Pasti kesini itu memiliki tujuan masing-masing ya, sesuai dengan jurusan yang memang dipilih gitu. Baik awalnya memang menginginkan jurusan yang sesuai, misal yang awalnya TKJ jadi ke jurusan yang lain, ke DKV atau enggak yang lain begitu. Itu bukan sesuatu hal yang tidak bisa kita rencanakan ya, tapi lagi-lagi ketika memang sudah ada jalan dan pilihan itu begitu, bukan sesuatu hal yang perlu disedihkan lama begitu, karena itu membuang waktu dan itu sayang. Ingat anak-anak, waktu itu tidak bisa diulang seperti itu. Ketika memang sudah jalan di situ, mencoba untuk membuka diri, membuka hati begitu ya, menerima dengan sebuah takdir yang memang sudah ditentukan begitu, dan kita berpikir sesuatu hal yang belum tentu itu kita pikir itu baik untuk kita, belum tentu itu baik gitu. Karena ketika kita jalani, kita berusaha untuk menerima dengan ikhlas gitu kan. Setelah itu berusaha untuk memahami, belajar, karena memang jalannya sudah di situ begitu kan. Kita yakin lagi-lagi dan ada harapan dan berpikir, aku yakin begitu, ini jalan terbaik untuk aku. Karena kita bilang ke diri sendiri gitu dan meyakini hal itu tuh bukan sesuatu hal yang kita pikir nggak mungkin deh gitu kan, berpikir begitu nanti gimana, karena aku bukan ini jalannya gitu kan. Pasti akhirnya juga belum tentu baik. Itu tidak juga ketika kita memang berusaha untuk menerima gitu, berjalan seiring waktu gitu, ditekuni, belajar gitu, itu pasti akan ada hasil seperti itu, karena ada keyakinan gitu.
Nah, setelah kita berjalan belajar gitu ya di SMA begitu kan. Kita belajar di SMA dengan semua hal yang terjadi, baik itu eh, kita tidak selalu juga ya anak-anak yang namanya kita di keluarga begitu, lagi-lagi kan namanya kita sebagai anak ada ayah dan ibu, kalau ada kakak anak atau enggak anak tunggal atau enggak punya adik begitu ya, kita memiliki diri yang berbeda karena punya pikiran yang berbeda terkait sesuatu hal yang dihadapi. Tapi balik lagi, kita tidak bisa mengontrol orang lain ya. Yang kita bisa kontrol diri sendiri, emosi kita gitu, semangat kita. Karena ketika kita mengikuti sesuatu hal yang memang berpengaruh terhadap kita, misal orang lain itu mempengaruhi kita karena orang lain memiliki emosi yang tidak stabil atau marah gitu kan di luar kita, tapi kita bereaksinya malah marah lagi gitu. Karena itu juga akan membuang energi kita. Lebih baik kita berhenti sebentar gitu, tidak apa-apa, tarik nafas begitu, mencoba mencerna gitu kenapa itu bisa terjadi begitu kan. Intros ke diri sendiri itu lebih baik, karena dengan cara itu kita menjadi lebih tenang ketika misalkan ada hal-hal yang dihadapi terkait apa, kalau belajar berarti kan tugas gitu kan. Anak-anak sendiri merasakan ya tugas itu, kalian ngerasa banyak atau enggak? Banyak. Banyak kalau di Banyak, Bu. Oke. Ya. Nah, banyak kan. Kalau misalkan banyak nih, kalian banyak tugas, terus di luar tugas tersebut kalian sering atau tidak gitu berpengaruh dunia luar, misal di dalam keluarga gitu ada hal-hal yang kalian tidak berkenan, kalian merasa gak kalau itu tuh berpengaruh terhadap diri kalian, terhadap belajar, terhadap konsentrasi begitu, kalian merasa terpengaruh akan hal itu? pengaruh merasa Nah, kalian berpengaruh kan? Ketika pengaruh itu ya terhadap diri kalian terasa, kalian berpikirnya gini, untuk apa hal itu berpengaruh besar? Walaupun misalkan itu memang berpengaruh besar, kalian berusaha untuk menetralisir, karena kalau misalkan itu kalian mengganggu sekali, fokusnya itu akan teralihkan begitu, tugas banyak gitu, deadline begitu kan. Kalau kalian memikirkan sesuatu hal yang mengganggu terus aja, itu akan menjadi sesuatu hal yang nanti itu tugasnya tercecer, tertinggal begitu kan. Lebih baik ketika menghadapi itu kalian mencoba untuk berpikir fokus gitu, ya udahlah gitu, biarin aja gitu, yang penting tugas aku selesai, pekerjaan aku selesai. Balik lagi ya, umur kalian itu memang umur masa-masa mencari jati diri, tidak mudah. Tetapi kalau misalkan kalian berpikir untuk fokus begitu kan, untuk berada di jalur yang memang seharusnya kalian lewati begitu, nanti kalian akan merasakan. Sekarang berusaha untuk fokus, nanti ke depannya itu kalian udah tahu caranya bagaimana untuk menghadapi masalah yang tidak menjadi sesuatu hal yang sangat berpengaruh begitu. Nah, ibu tanya, setelah lulus dari SMP sekarang masuk ke SMK begitu ya, sekarang udah di kelas 10 nih, mumpung kalian masih kelas 10, kalian masih berada di kelas yang awal begitu, apakah dari awal ini kalian udah merasakan hal-hal yang sangat berpengaruh gak? Maksudnya mengganggu belajar atau apa? Mungkin ada yang mau sharing, mau bertanya silahkan, atau di kolom chat boleh, langsung juga boleh. Atau ibu tanya Aca, gimana perasaannya? Boleh, nanti kalau mau minta PPT-nya boleh. Oke. Ibu tanya ya. Di sini ada Alaida, Aswandi, atau Amelia.
Kalau misalkan anak-anak nih dari sekarang lagi ini ya, lagi masa-masa di kelas 10 begitu. Masa-masa dimana kalian itu mempergunakan waktu kalian, karena sedini mungkin anak-anak nanti kalau kalian memang dari sekarang sudah merencanakan seperti ada jurusan tata boga ya. Kalau tata boga berarti kan memang dari awal masuk itu, baik memang kalian mau atau enggak kalian memang akhirnya ada di sini, kalian harus berpikir ini memang jalanku, harus aku jalani seperti itu karena ini untuk masa depanku begitu. Kalian menjalani ini tata boga gitu kan, fokus belajar dari kelas 10 lalu ke kelas 11 begitu ya, lalu ke kelas 12 gitu kan. Setelah selesai gitu, kalau misalkan kalian memang belajar dengan sungguh-sungguh gitu, nanti akan menemukan sendiri ketika nanti keluar. Awalnya direncanakan begitu, peluangnya akan besar karena kalian percaya diri dan merasa mampu begitu. Setelah keluar tuh aku misalkan akan bekerja di sebuah resto, kalau misalkan mau buka restoran sendiri gitu karena udah ada penghasilan, karena kalian mampu buka restoran sendiri begitu. Jurusan yang lain gitu kan, jurusan perkantoran begitu kan, perkantoran kelas 10 direncanakan menjadi apa begitu, kelas 11 kelas 12 lagi-lagi anak-anak semua itu tidak akan berjalan mulus saja, pasti ada tantangan. Tapi balik lagi, apakah kita bisa untuk melewati begitu, apakah kita akan diam saja tidak beranjak begitu, atau kita mau melawan semua hal yang berpengaruh dengan kita terus saja sungguh-sungguh belajar begitu. Kalau misalkan turun, balik lagi ke tujuan awal, aku misalkan mau bekerja di kantor yang bagus begitu, berarti kan semua seleksi itu kan tidak mudah karena kita ingin masuk ke kantor yang memang kantor yang diperhitungkan seperti itu, seleksinya pasti banyak, makanya dari sekarang dipersiapkan begitu. Jurusan PPLG begitu kan, jadi programmer atau apa gitu. Jangan salah, anak-anak sekarang itu banyak pekerjaan yang dulu tidak ada menjadi ada. Apalagi sekarang media semua daring ya. Kalau daring itu jadi lebih mudah karena bisa dikerjakan di rumah begitu. Dan jurusan-jurusan yang lain TKJ gitu kan, TJKT ya gitu, terus jurusan BDP dan jurusan-jurusan lain dari sekarang memang dipersiapkan begitu. Semangat naik turun gitu, tapi balik lagi semua itu cuman kita yang bisa mengelola. Karena kalau misalkan kita bergantung kepada orang lain begitu, nanti orang lain itu memang misal gitu, kita tersemangati orang lain dan orang lain tidak menyemangati kita, nanti semangat kita turun dong. Jadi sayang gitu kan, waktu kita itu terbuang dengan hal-hal yang memang mengganggu begitu. Seperti itu. Nah, Ibu mau tanya di sini, ada yang mau kuliah, ada yang mau bekerja begitu. Kalau misalkan ada yang mau kuliah, siapa di sini? Pasti kan walaupun kelas 10 ada pikir nanti deh aku kalau udah lulus mau kuliah gitu. Ada yang mau kuliah setelah lulus? Ada Bu. Saya Bu. Ada Bu. Ya. Insya Oke. Allah Bu. Oke. Insya Allah Bu, rezekinya. Oke. Insya Allah. Oke. Kanaya, mana Kanaya? Iya Bu. Oke. Kanaya jurusan apa? Jurusan apa saya? Pemasaran Bu. Oke. Oh, BDP ya, pemasaran ya. Nah, Kanaya jurusan pemasaran, berarti Kanaya di sini sekarang berencana untuk kuliah? Iya Bu, insya Allah. Insya Allah. Sekarang Kanaya kelas 10 ya. Masuk BDP itu ketika pas masuk memang langsung Kanaya milih BDP pemasaran? Iya. Oke, sebetulnya ketika masuk ke sini kenapa Kanaya memilih pemasaran? Karena saya suka tentang jurusan pemasaran yang pertama, terus yang kedua juga orang tua juga mendukung dan jadinya saya masuk pemasaran Bu. Oke,
Kalau misalkan kamu sudah ada tujuan yang jelas begitu kan di pemasaran, berarti kamu dari hati sudah membuka hati, menerima gitu ya dengan pilihan kamu gitu. Kamu ada rasa nggak sungguh-sungguh untuk menjalaninya, Kanaya? Ada, Bu. Oke, tapi kamu juga sungguh-sungguh menjalani, pernah merasakan naik turun semangat? Maaf Ibu, suaranya putus-putus, bisa diulang? Kalau misalkan sekarang kamu sudah berniat ya, karena memang dari awal kamu masuk pemasaran gitu, tapi kamu pernah ngerasain nggak naik turun semangatnya? Sering banget, Bu. Oke, gimana caranya untuk kamu gitu biar semangatnya itu tetap stabil? Atau enggak dari turun semangat lagi gitu, gimana? Kalau aku ingat orang tua yang pertama, kayak misalkan udah udah nyokolain, terus juga aku juga tujuan utamanya aku mau jadi apa gitu. Jadi aku keinget itu lagi, jadinya aku mulai untuk belajar lagi untuk lebih baik lagi dan membangun semangat aku biar naik lagi, biar semangat lagi. Kalau aku gitu sih, Bu. Oke, ya memang orang tua itu berpengaruh besar ya. Mungkin kalian juga merasakan hal itu, dan di setiap orang itu memang berpengaruh. Jadi kita sekolah gitu ya, orang tua itu memberikan sesuatu hal yang memang baik untuk kita, untuk masa depan kita gitu. Salah satu yang tadi Kanaya sudah sharing adalah gimana caranya kita untuk kembali semangat ya dirinya, salah satunya dengan mengingat orang tua begitu, kembali lagi ke tujuan awal gitu. Itu merupakan salah satu yang menjadi motivasi untuk kita gitu. Terlepas dari itu ya anak-anak, ketika kita menjalani sekolah begitu kan, kita juga sharing sama orang tua gitu, ada yang mau terbuka, ada yang juga enggak gitu. Itu balik lagi ke kita, tapi lagi-lagi orang tua sangat senang ketika kita mau berbicara gitu, kegiatan kita di sekolah apa gitu, seperti itu. Nah selain itu ada juga yang mau bekerja di sini. Yang mau langsung bekerja siapa aja? Saya, Bu Eka. Saya, Bu. Saya, Bu. Saya. Oke. Kalau misalkan Eka jurusan apa? Saya dari jurusan pemasaran, Ibu. Oke, dari jurusan pemasaran. Eka berarti memang dari awal sudah memiliki keinginan ya untuk sekolah lalu lulus itu langsung kerja, begitu ya? Iya. Nah, berarti dari awal sekarang sudah berpikir, udah kepikiran belum Eka nanti mau kerja itu kerja apa? Kalau misalkan Eka sendiri, karena dari SD Eka tuh pengen banget jadi pengusaha sukses. Nah, di situ Eka cari-cari di Google tuh, bagaimana sih cara kayak raya gitu. Terus kebanyakan di Google itu orangnya tuh para wirausaha kayak yang memiliki produk ini, produk itu. Oke, berarti kalau misal gitu Eka dari awal sudah memiliki keinginan setelah lulus bekerja tuh sebagai wirausaha ya Kak? Iya, betul. Langsung menjadi wirausaha apa Eka berpikir untuk kerja dulu di orang lain? Bagaimana, Ibu? Kalau misalkan Eka sendiri, Eka keinginannya untuk langsung bekerja di orang lain atau langsung jadi wirausaha? Kerja di wirausaha. Oh, jadi modal dari sendiri gitu? Kalau misalkan jadi gimana ya Kak? Karena kan dari sekarang, dari umur Eka 16 tahun, Eka tuh udah mulai belajar untuk membuka usaha itu gimana sih. Terus kayak dari sekarang tuh udah mulai jualan produk di Facebook, di Instagram gitu. Jadi nanti kalau misalkan udah umur Eka 18, jadi Eka tuh tahu gitu strategi cara memasarkan produk itu seperti apa gitu.
Oke, berarti memang sudah direncanakan ya. Salah satu juga contoh yang lain begitu anak-anak, kalau memang kita memiliki keinginan direncanakan dari sekarang begitu. Tadi sudah ada dari pemasaran gitu. Kalau misalkan dari PPLG, kalau di PPLG ada yang mau kuliah sambil kerja? Ada Bu, ada Bu, ada Bu. Oke. Kalau Erina mau kuliah sambil kerja? Oh Bu, Insya Allah. Oke, kalau misalkan kuliah sambil kerja berarti dari sekarang Erina sudah merencanakan begitu. Nanti setelah lulus itu kuliah sambil kerja berarti waktu yang memang digunakan untuk orang yang kuliah saja atau bekerja saja. Erina sudah tahu ya itu pasti berbeda kan? Tahu Bu, Nah, pasti beda. Oke. berarti dari sekarang mulai untuk belajar apa Erina? Lebih persiapin ini ya, belajar dari jurusan yang udah aku keterima. Iya, karena kan Kayak kalau lebih didalamin lagi. Iya, betul. Jadi kalau kita pilihannya mau kuliah saja setelah lulus atau mau bekerja, apalagi yang kuliah sambil bekerja itu kan berbeda. Jadi dari sekarang mulai belajar untuk membagi waktu. Nanti juga kan kita memikirkan ke fisik ya, ke ke mental juga. Karena kan nanti juga kita melewati hal itu juga harus kita bisa mengatur sesuai dengan apa yang kita pilih begitu. Jadi dari sekarang itu sudah dipersiapkan begitu. Silakan anak-anak yang mau bertanya boleh di chat atau langsung. Ada yang mau kerja sambil kuliah. Terkadang juga kita sibuk menyemangati orang lain sampai lupa untuk menyemangati diri sendiri gitu. Nah, kita balik lagi ya, kita bukannya juga sama sekali tidak menyemangati orang lain, tidak. Tetapi kita terlalu melihat orang lain, kehidupan orang lain gitu. Bagaimana fokus dengan kehidupan kita gitu. Jadi fokus dulu terhadap diri kita gitu, kehidupan kita, karena di lingkungan kita itu banyak orang-orang yang sayang sama kita gitu. Kalau misalkan kita sayang terhadap mereka, salah satunya dengan apa gitu kan, kita sudah sekolah, berarti sekolah dengan bersungguh-sungguh menjalani sesuatu yang memang seharusnya dilakukan begitu. Dengan semua yang terjadi itu balik lagi ada kerikil gitu kan, ada batu gitu, seperti di sungai kan ada batu, ada sesuatu yang memang tidak seharusnya ada di dalam sungai begitu ya, yang harusnya bersih tapi bisa jadi keruh gitu kan. Begitu juga dengan perjalanan kita ketika kita sekolah begitu. Tapi balik lagi gitu, sebetulnya tujuan kita sekolah itu apa gitu kan, untuk orang tua, untuk keluarga kita begitu. Ada yang kerja dulu lalu kuliah begitu. Betapa senangnya orang tua ya anak-anak ketika kita Resiko kalau kuliah sambil belajar apa bekerja apa Bu? Iya itu sambil iya oke udah ini ya ini dulu ketika kita kerja lalu kuliah begitu, orang tuh akan senang gitu karena kita kan memiliki penghasilan sendiri ya, orang tua juga bangga gitu kan kalau kita memilih kuliah begitu. Boleh diiniin dulu ya anak-anak, kalau misalkan nanti boleh bicara silahkan. Nah, freelance gitu. Kalau misal memilih freelance, ini ingat juga anak-anak ya, anak-anak yang sekarang lagi sekolah, terus ada juga yang milih kerja gitu. Pikirkan lagi gitu. Orang tua sekarang meminta kalian untuk belajar, sebaiknya gitu kalian konsultasi, komunikasi dulu sama orang tua apakah boleh atau tidak gitu kan. Kalau misalnya sekiranya mengganggu begitu pikirkan lagi, karena kalian sekarang fokusnya untuk belajar. Kalau mengganggu gitu kan nanti semuanya jadi tidak sesuai, pekerjaan bisa jadi terbengkalai gitu kan, sekolah juga jadi tidak seharusnya kalian memang bisa melewati atau enggak selesai jadi tidak selesai begitu.
Kalau masalah usaha, kalian bingung nih mau usaha apa? Orang-orang sukses itu bukan orang-orang yang dia langsung punya usaha itu berhasil. Gitu. Kalian bisa melihat banyak referensi, apalagi sekarang itu banyak ya. Itu juga berkali-kali gagal gitu, baru dia bisa menemukan usaha yang memang cocok dan menghasilkan gitu. Kalau misalnya kita mau usaha, berarti kita cari dulu referensi gitu, sharing dengan memang usaha kita mau apa ke orang yang sudah menjalani begitu. Jangan juga kita mau usaha langsung usaha dan turun begitu kan, itu bisa jadi sesuatu hal yang tidak kita pikirkan nanti akhirnya gimana gitu kan. Semua juga harus diatur begitu. Jadi kita melihat dulu peluang mana yang memang cocok untuk kita begitu. Resiko kuliah sambil kerja gitu. Resiko kuliah sambil kerja itu kita pasti kemana gitu, waktu kita banyak yang dikorbankan, karena orang yang kuliah aja atau kerja aja bisa jadi waktu tidur misalkan atau istirahat itu bisa lebih lama begitu. Tapi kalau misalkan kita bisa melewati itu dan mengatur itu semua gitu, kalian menjalani pekerjaan yang lebih dari satu itu sudah bisa untuk mengaturnya karena kalian dari awal sudah belajar untuk mengatur sesuatu yang memang tidak biasa orang pegang satu gitu, lebih dari satu. Jadi untuk kedepannya bisa lebih mengelola waktu yang dijalani, fisik juga menjadi terbiasa begitu. Itu. Salam. Lalu Pak Cecep Bu di mana Bu? Duka Pak. Iya. Lalu selanjutnya di sini ada juga kalau kita tidak bisa menggapai mimpi kita walaupun kita sudah usaha, bagaimana Bu? Ini ya anak-anak, kita tidak pernah tahu takdir di depan apa. Tapi kalau kita tidak usaha sama sekali gitu, kita tuh nggak bakal ada bayangan gitu ke depan kita gimana, mau apa gitu. Tapi kalau kita dari awal begitu ya, kalau misalkan dari jurusan PPLG mau jadi programmer gitu, pemasaran jadi pengusaha, TJKT misalkan mau buka usaha yang terkait dengan komputer begitu ya, tata buka bikin resto gitu. Terus jurusan yang lain perhotelan begitu ya, bikin usaha terkait jasa wisata misalkan gitu. Jurusan yang lain juga mau sesuai dengan gitu apa yang memang sudah direncanakan dari awal gitu. Kita sudah berusaha gitu mengatur, tetapi ketika ujungnya itu tidak sesuai dengan kita inginkan, kecewa pasti, sedih juga iya gitu. Tapi anak-anak juga dari awal ketika kita memiliki impian, kita memiliki tujuan, tidak salahnya juga kita memiliki plan A, plan B gitu, atau enggak memiliki rencana yang lebih dari satu gitu. Karena ketika kita menjalani itu, ketika sungguh-sungguh dan kita tidak bisa menggapai yang satu, yang lain masih kita bisa usahakan karena kita memiliki harapan yang lain. Seperti itu. Balik lagi ke keyakinan. Kalau misalnya kita yakin, kita juga memang melakukannya dari hati begitu, tapi balik lagi kita juga memikirkan apa yang kita usahakan, kita berpikir ujungnya belum tentu juga sesuai dengan apa yang kita inginkan begitu ya. Jadi dari awal kita sudah mempersiapkan itu gitu. Nanti setelah memang tidak tergapai gitu, oh kita mau ngapain lagi nih, atau enggak rencana yang lain itu apa begitu. Di sini juga ada yang tanya, cara kecanduan belajar sama ibadah gimana? Nuraisya, maksudnya pertanyaannya gimana cara kecanduan belajar sama ibadah, jadi supaya kita tuh ibadahnya bagus gitu, belajarnya juga kita bisa fokus gitu, maksud pertanyaannya. Mana Nuraisya, betul atau tidak nih asumsi dari Ibu terkait pertanyaan kamu? Kalau misalkan di sini kata Kika katanya Bu, maksudnya kecanduan itu niat. Jadi anak-anak,
umuran kalian tuh umuran mencari sesuatu hal yang sebetulnya itu aku tuh kemana sih gitu fokusnya, aku tuh sebetulnya keinginannya kemana begitu kan, mencari-cari, masih mencoba-coba juga gitu. Terkadang kalau misalkan kalian salah tahu di depan gitu, ya udah diterobos aja gitu. Tapi kalian sebetulnya tahu yang benernya mana. Balik lagi kalian bisa mengatur atau tidak gitu. Sesuatu hal yang salah itu menjadi tidak terjadi gitu. Pilihannya nih kalian sendiri bisa atau enggak gitu. Karena ingat kalian itu mikirnya jangan ke diri sendiri gitu. Kalian punya keluarga, punya orang tua gitu, punya adik atau kakak, bahkan kalau anak tunggal gitu ya, orang tua harapannya siapa lagi kalau bukan kalian gitu. Jadi lagi-lagi ingat ke orang tua gitu, ke orang yang memang sangat sayang sama kalian juga sayang ke orang tua gitu. Orang tua juga memberikan semua yang memang mampu diberikan gitu. Masa sih kalian tega ngecewain orang tua, bikin sedih orang tua gitu kan? Begitu. Kalau misalkan kita pengen punya niat, balik lagi tadi ada teman kalian yang udah memberikan pendapat gitu. Tujuannya itu aku mau apa gitu, untuk siapa, kebahagiaan siapa begitu ya, untuk aku sendiri supaya sukses. Karena aku pengen apa, pengen ngebahagiain mama, pengen ngebahagiain bapak gitu. Setelah lulus ada uang pengen ngasih ke adik gitu kan, ke kakak atau bahkan ke orang tua gitu. Ada yang kasih masukan katanya kalau kecanduan ibadah dengerin ceramah. Kalau misalkan ada juga orang gitu ketika turun semangatnya mendengarkan ceramah itu, jadi semangatnya naik lagi ketika turun begitu. Tapi semua orang akan mengalami semangat naik turun gitu, semangat belajar, semangat ibadah naik turun. Tapi kita terus berusaha mencari caranya bagaimana untuk supaya semangat itu naik lagi gitu kan. Kalau misalkan belajar gitu, setiap orang beda-beda ya cara belajarnya, cara mencari semangat sama temen gitu kan, yang fokus belajarnya gitu, serius gitu. Nah nanti kita juga akan terbawa untuk belajar dengan sungguh-sungguh gitu kan. Orang juga balik lagi beda-beda ya, ada yang bilang kamu gimana sih cara belajarnya, udah aku belajar aja gitu kan. Cuman kan kadang ada orang yang maksudnya belajarnya gimana sih gitu kan, belajar aja. Ada juga kan orang yang detail gitu kan, kayak aku tuh belajarnya gitu harus fokus dulu nih baca gitu kan, atau enggak aku belajarnya sambil ngedengerin musik gitu baru aku bisa fokus. Balik lagi beda-beda. Ada juga gitu kalau aku belajar melihat gambar gitu jadi lebih menarik dan aku jadi nggak bosen gitu. Jadi semua balik lagi ke kita, niat itu memang penting, sangat penting gitu. Jadi ketika kita mau belajar, kita juga bilang aja sama diri kita bismillah gitu, atau enggak dengan kepercayaan yang lain gitu, dengan bahasa yang lain yang bikin kita lebih kuat. Aku belajar, aku berniat gitu, belajar sungguh-sungguh buat apa? Supaya aku gitu misalkan mau jadi apa tujuannya gitu. Atau enggak melihat di depan mata orang tua atau enggak mama di rumah gitu kan. Di dalam hati aja nggak apa-apa, aku mau belajar demi mama gitu kan, aku belajar demi, aku mau belajar gitu kan, demi orang tua aku, demi masa depan aku gitu, bismillah gitu kan gitu. Iya, karena memang kalau misalkan kita belajar gitu kan, ada tujuan itu lebih kuat. Kalau misalkan juga kita belajar nih, ya udah belajar aja gitu kan, kerjain aja, tapi gak tahu gitu tujuannya apa gitu kan. Jadi beda rasanya, akan lebih merasa bermakna ketika memang kita sudah ada harapan tertentu untuk siapa gitu. Ada yang bilang katanya kalau melamar itu good looking. Itu tuh sebetulnya ya terkait fisik itu begitu ya, bukan menjadi sesuatu yang utama. Sekarang anak-anak gini ya, kalian belajar di SMK gitu kan, terkait apa? Terkait berhubungan dengan kalian itu nanti kemampuannya di mana. Setelah kalian lulus
gitu kan, nanti bekerja sesuai bidang masing-masing gitu kan. Nanti yang akan merekrut kalian melihat apa? Melihat kemampuan kalian, walaupun dari awal dilihat dulu dari segi kerapihan gitu. Good looking itu bukan dari fisik aja anak-anak, tapi dari kerapihan, kebersihan diri, cara berpakaian, sopan santun, cara bersikap gitu. Itu kan dari tampilan yang awal dilihat ya, terutama ketika mau wawancara. Setelah itu gitu kan ditanya, diwawancarai, berarti berhubungan dengan kognitif ya gitu, pengetahuan. Nah yang paling utama ketika kalian sudah bekerja pasti kemampuan. Ketika kalian belajar bersungguh-sungguh menekuni jurusan masing-masing, begitu setelah lulus nggak ada perasaan di mana ih aku bingung ya mau kerja di mana gitu kan, aku bingung juga gitu, habis ini mau kemana gitu kan. Kalau misalkan memang sudah perlahan diatur gitu dengan tujuannya masing-masing, setelah keluar tuh udah ada rencana, aku mau coba masukin lamaran di perusahaan A gitu, perusahaan B, atau enggak dengan rencana aku mau berwirausaha gitu kan. Mumpung masih dari awal, mumpung dari sekarang gitu kan, perlahan kalian mengatur dan merencanakan itu semua begitu. Ada yang suka main game gitu kan, bahkan sampai malam gitu. Ingat anak-anak, waktu itu semua orang sama 24 jam, tapi kok berbeda ya Bu hasilnya gitu, dengan kesuksesan yang berbeda-beda gitu. Nah orang-orang tersebut itu adalah orang-orang yang bisa mengatur waktu. Bukannya nggak boleh kalian menyukai hal-hal yang kalian sukai, tapi harus ada porsinya, dari sekarang diatur gitu, untuk belajar gitu kan, untuk refresh diri gitu, misalkan main games gitu kan, atau enggak pengalihan untuk supaya tidak terlalu kita misalnya pusing atau apa gitu, bosan atau apa gitu. Tapi lagi-lagi itu harus diatur, Bu, susah Bu gitu, balik lagi mau atau tidak mau gitu kita mengatur itu. Kalau nggak dari sekarang kapan lagi? Masa depan kalian cuman kalian yang megang sendiri, bukan orang lain, bukan orang tua juga yang bisa mengatur kalian gitu. Misalkan orang tua gitu bilang nanti kamu akan menjadi ini gitu ya, kalau kalian yang nggak kapabel, nggak punya kemampuan, nanti kamu jadi malu sendiri, jadi minder sendiri gitu kan. Orang tuh melihat kamu bukan kamu dari siapa gitu, bukan kamu dari keluarga mana, dari anak siapa gitu, tapi lagi-lagi yang dilihat dari kemampuan kamu gitu. Sayang juga kan kalian udah 3 tahun sekolah terus lulus gitu, tapi kalian tuh meragukan diri sendiri gitu. Aku kok ini nggak bisa ya gitu kan, itu nggak bisa gitu kan. Jadi untuk apa gitu selama 3 tahun ini gitu kan, kalau misalkan bukan kalian sungguh-sungguh untuk menjalaninya gitu, seperti itu. Memang semua itu berawal dari niat gitu. Kalau misalkan nggak dari niat, jadi kosong aja menjalaninya. Ada yang nanya juga, Bu, cara agar tidak kecanduan game gitu, agar lebih fokus gitu. Kalau udah kecanduan gitu ya, kalau diikuti terus malah jadi lebih parah ke kamunya, nanti kamu sendiri yang rugi, orang tua juga sedih ya kan. Kalau sudah kecanduan, balik lagi berpikirnya, yang sudah berlalu sudah gitu ya, tapi untuk sekarang berusaha untuk gimana nih caranya aku supaya nggak kecanduan gitu. Ada temen gitu yang sama-sama kecanduan tapi dia udah beranjak, apa salahnya sih kita sharing cerita, kamu gimana nih gitu, yang awalnya kecanduan tapi kok bisa untuk mengurangi gitu kan ya. Dia tuh bisa beranjak gak kecanduan pasti niatnya udah kuat, tujuannya juga udah jelas gitu kan, dia juga udah mengatur waktu. Apalagi coba kalau misalkan tujuannya itu bukan buat kesuksesan diri dia sendiri, aku mau berubah gitu, aku mau mengurangi ini, karena kan untuk tidak sama sekali itu sulit, tapi setidaknya mau beranjak untuk berubah gitu. Kalau misalkan diterusin susah sendiri nanti ke depannya gitu, seperti itu. Ada yang bilang hapus gamesnya gitu, kalau mau dihapus
ya hapus aja. Tapi kalau misalkan memang niatnya belum kuat, masih pengen main games, kan bisa di-download lagi kan. Tapi kalau misalkan dari diri kitanya sudah berusaha untuk membentengi dan mau berubah, mau ada gamesnya atau mau enggak, itu kan tidak berpengaruh besar begitu. Sekarang kan banyak yang main game ya. Kalau misalkan mau jangan main game itu balik lagi ke pilihan sendiri gitu. Tapi kalau misalkan memang mau main game, lagi-lagi atur waktunya. Ingat, jangan main game malam mau tidur masih main games. Pagi-pagi bangun telat gitu. Pikir lagi gitu, apakah ini ada untungnya atau enggak untuk aku gitu. Kalau misalkan enggak, ya kurangi. Sayang juga kan gitu. Waktu yang sudah terlewati tidak bisa kembali lagi anak-anak. Ketika pagi lewat karena malamnya main game, ngantuk gitu, nanti juga berpengaruh ke pelajaran, kehadiran, tugas-tugas. Coba berapa banyak hal yang kalian dari game gitu yang berlebihan ya, catet gitu, jadi semuanya itu terbengkalai gitu. Kalian gelisah perasaannya, ngerasa bersalah, sedih juga, tapi bingung gimana cara beranjaknya. Balik lagi, niatnya kuatin, tujuannya kuatin, aku tuh mau apa gitu, belajar ini untuk apa gitu. Nah di sini juga ada yang nanya, bukan kita SMK kalau mau masuk universitas negeri nggak bisa lewat SNMPTN ya Bu gitu. Kalau misalkan kita mau kuliah gitu ya, mau dari SMK, mau dari SMA, dari semua karena kan beda-beda ya, ada SMK, ada SMA gitu, adaman gitu ya, masuk ke kuliah begitu. Bukan yang nggak bisa gitu, semua tingkatan itu bisa begitu ya. Nah kita juga dari SMK mau milih jurusan gitu, mau kita linear atau enggak begitu ya. Balik lagi, kita tujuannya itu mau apa, nanti setelah ini kita mau jadi apa begitu. Yang sudah terlewati gitu kan, itu tuh bukan sesuatu hal yang menjadi sia-sia kalau kita udah belajar. Jadi kita tahu kan apa yang sudah kita pelajari begitu. Kalau di sini ada yang tanya, Bu, cara kecanduan dengan hijab gimana Bu? Maksudnya hijab di sini gimana? Anissa Dipa Agustin mana ya? Di sini juga ada pernyataan, zaman sekarang ngelamar kerja tuh nggak terlalu mandang fisik atau wajah ganteng cantiknya kita. Buat apa punya wajah ganteng atau cantik aja kalau nggak punya keahlian? Betul, skill. Karena yang dibutuhkan itu keahlian dan kemampuan. Keahlian dan kemampuan juga anak-anak harus ingat ya. Itu kan berhubungan sama kita itu mampunya di mana karena kita setelah belajar. Tapi jangan salah, soft skill terkait dengan kita bersikap itu, cara berbicara, cara sopan santun, menghargai orang lain gitu. Itu juga merupakan penilai yang sangat penting, karena kalau kita kerja atau nggak mau kuliah, kalau apa setelah lulus atau bahkan sekarang gitu, kita bergaul juga itu sangat berpengaruh begitu. Karena kenyamanan orang lain atau tidak nyaman, kita balik lagi tidak bisa mengatur orang lain, tapi diri kita yang bisa mengatur begitu. Cara bicara dan lain sebagainya begitu. Itu juga merupakan sesuatu hal yang penting, tidak hanya dari kemampuan gitu ya. Nah terkait hijab itu kan balik lagi ke diri kita ya gitu. Semua keyakinan gitu, agama apapun gitu mengajarkan kebaikan gitu. Kalau Islam sendiri sebagai perempuan terkait hijab itu balik lagi ke diri sendiri, apakah dia mau berhijab atau enggak gitu kan. Dan sesuatu hal yang memang kita sudah tahu baik begitu kan, itu niat kita itu mau bagaimana gitu, apa kita mau menggunakan atau tidak gitu kan. Kalau misalkan memang sudah niat gitu pakai hijab perempuan untuk melindungi diri kita
gitu. Apalagi zaman sekarang kalian tahu sendiri kan, nggak cuman dari secara kita tatap muka tahu orang gitu kan, dari sosial media dan lain sebagainya begitu kan. Sayang aja jadi perempuan begitu kan, yang harusnya dijaga gitu, orang tua juga menjaga anaknya gitu, tapi kita sendiri itu tidak menjaga diri sendiri begitu. Sayang aja, mau laki-laki juga, apalagi zaman sekarang gak cuma perempuan laki-laki ya, sama-sama juga harus bisa menjaga diri gitu. Pertanyaan di sini terkait kecanduan. Kecanduan di sini katanya kecanduan ngoding bahaya nggak Bu? Anak-anak sekalian, segala sesuatu yang berlebihan itu akan menjadi tidak baik gitu. Kalian sendiri Ibu percaya tahu di dalam hati kecil kalian mana yang salah, mana yang enggak gitu. Tapi kalian sendiri bisa kalian sendiri solusinya bisa jadi juga seperti ini gitu. Tapi beranjaknya itu yang tidak mudah. Nah, karena memang tantangannya itu mau atau tidak untuk beranjak dan berubah gitu. Kalau misalkan kalian mau berubah dan sedikit demi sedikit gitu memperbaiki itu, menjadi rasa kepuasan dan kebanggaan kamu sendiri. Jadi merasa, oh aku bisa melewati gitu, aku bisa gitu. Jadi mencoba untuk merubah itu, apalagi sekarang masih dari awal gitu. Kalau udah dari awal itu, ketika kalian belajar pelan-pelan buat ngatur ke depannya, kalian gak susah, gak seperti orang yang sudah tahu salah masih tetap dijalani, masih tetap dilakuin, perasaan gelisah, sedih, kecewa, campur aduk makin numpuk, nanti bisa jadi bom di kemudian hari, dan bisa jadi kalian berpikir ya udahlah gitu, jadi mengabaikan semua yang sudah terjadi, dan ujungnya juga kalian bingung mau apa, mau gimana gitu, karena akan ada perasaan ya udah kayak gini aja, mengalir aja gitu. Tapi kan kamu yang menjadi tokoh utama untuk masa depan kamu sendiri gitu. Orang tua mendukung kamu untuk bisa jadi sukses, orang tua aja mendukung, masa kamu sendiri yang punya pegang kendali mau menghancurkan kesuksesan kamu sendiri, masa depan kamu sendiri. Sekarang kalian berpikirnya ke situ gitu. Masih kelas 10 ya, kalian baru dari SMP. Kalau misalnya berpikir aku bisa sukses gak ya Bu gitu, selalu overthinking setiap malam gitu, perasaan itu gitu kan, kamu berusaha untuk mengurangi. Karena kalau misalkan mikir terus tanpa bersikap, tanpa bisa merubah gitu, kalian tuh jadi ada tekanan tersendiri, pusing sendiri gitu, daripada mikirin kayak nanti aku bisa sukses atau enggak gitu. Lebih baik kalian berpikirnya cara aku untuk sukses bagaimana, cara untuk menggapai mimpi aku gimana. Beda ketika kita berpikir aku akan sukses atau enggak gitu, ya kamu sendiri yang menentukan apakah kamu mau sukses, apakah nantinya kamu gak sukses gitu kan. Caranya bagaimana untuk menggapai kesuksesan itu yang perlu dipikirkan gitu. Kalau misalkan overthinking terus berpikir nanti gini gimana ya, kalau gitu gimana ya gitu, nanti pusing sendiri gitu. Perlahan aja, banyak referensi yang bisa dilihat, dibaca gitu, sharing juga gitu. Yang belum dimatiin ininya matiin dulu ya gitu. Nih yang Ruliana matiin dulu ya. Dengeran nih. Kan di sini masa depan aku gimana, takut gak sesuai ekspektasi gitu, takut gitu ya, berpikir takut. Kalau dipikirin itu terus sugesti diri, bisa jadi kenyataan. Kalau misalnya kita berpikir bisa, insya Allah bisa, aku bisa gitu, jalani, belajar gitu, nggak bisa tanya temen, nggak bisa tanya sama guru, sharing sama guru gitu kan. Terus kita belajar juga memang sesuai dengan apa yang harus dikerjakan gitu. Walaupun dengan perjalanan pasti ada aja gitu kan hambatannya, tapi bisa atau enggak kita melewati itu gitu. Kalau kita bisa,
Nah, semua pikiran takut, semua pikiran overthinking gitu, semua pikiran yang aku bisa sukses atau enggak akan hilang sendiri. Muncul percaya diri, muncul keyakinan, harapan kalau aku itu bisa, karena memang berusaha untuk itu gitu. Di sini juga ada yang sampaikan, itulah yang aku takutkan saat semakin dewasa, pengen banget kembali ke masa kecil untuk merubah segalanya. Ingat, sekarang masih kelas 10 nih gitu kan, jangan sampai setelah berjalannya waktu masih ada pernyataan ya, aku pengen balik lagi ke dulu gitu kan, aku pengen mengubah segalanya gitu, bahkan jadi menyesal. Jangan sampai kayak gitu dari sekarang gitu, perlahan aja, dibandingin kita tidak beranjak terus aja kayak gini, menyesali, merasa kecewa gitu kan. Kita berubah gitu menjadi lebih baik gitu kan, untuk apa? Untuk diri kita sendiri, untuk orang-orang yang kita sayangi gitu. Karena waktu itu tidak bisa diulang, mumpung masih kelas 10, mumpung baru masuk, mumpung baru awal gitu, seperti itu. Kalau misalkan buat manajemen waktu ya anak-anak, kalau misalkan untuk manajemen waktu gini, semuanya itu dicoba dan dicoba. Kalau misalkan kita melakukan untuk manajemen waktu, contoh kalian masuk ke SMK ada tugas kan, dikerjakan, belajar, waktu tidur, waktu refreshnya itu kapan gitu, kalian atur. Nah, kalau misalkan kalian sudah mencoba mengatur gitu kan, merasa nih kalian mengoreksi diri, kayaknya ini yang berlebihan gitu kan, dan itu yang harus ditambah gitu kan. Nah, dicoba lagi, dicoba dan dicoba, nanti ketika kalian terus mencoba, terus mengatur, kalian akan menemukan waktu yang pas sendiri gitu. Karena kalau misalnya kita nggak mencoba, kita nggak tahu gitu sebetulnya apa yang pas untuk kita. Karena balik lagi, setiap orang punya caranya tersendiri untuk mengatur waktu, mengelola emosi gitu. Kalau misalkan step by step hidup mandiri dan disiplin, kalau misalkan kalian dari kecil ya terbiasa untuk disediakan, tapi kamu punya niat dan keinginan untuk mandiri gitu, kalau misalkan kalian memiliki niat itu udah bagus. Karena ingat, kita namanya hidup gak pernah tahu takdir itu akan seperti apa. Kita juga tidak akan terus juga didampingi dengan orang yang terus menyediakan. Nanti akan susah sendiri, kelimpungan sendiri kalau misalkan tidak ada orang yang membantu. Nah, kalau misalkan kita udah ada pikiran seperti itu, bagus. Jadi mulai perlahan aja mandirinya dari apa yang biasa gitu disediakan untuk hal-hal yang memang sudah ada gitu, kamu mencoba. Bahkan kalian jangan salah loh, kalau kalian terbuka dan jujur sama orang tua, bilang gitu, mah, pak, atau enggak misalnya mama, mah gitu, aku mau kerjain ini sendiri ya. Betapa senangnya anak-anak kalau kalian menyampaikan hal itu gitu, aku mau mencoba mandiri mah gitu pak, gitu kan. Terus disiplin, kalau misalkan disiplin itu contohnya gini gitu ya, bangun pagi itu kan suatu hal yang tidak mudah, tapi kalau misalkan kalian berusaha disiplin gitu karena memang mau belajar gitu kan, nanti itu kalian karena memang sudah niat, akan dengan sendirinya kamu bangun gitu karena tahu tujuannya apa begitu. Jadi kalau mau mandiri atau disiplin, balik lagi ke niatnya. Kalau memang nggak mudah itu, tetap aja kalian berusaha untuk melakukan itu. Karena misalkan kalian udah berusaha nih, tapi kembali lagi ke awal, balik lagi kalian kuatin niatnya, kuatin tujuannya gitu. Jangan sampai udah salah diterusin salah gitu. Kapan mau berubahnya gitu. Terus di sini juga ada yang sampaikan, Bu, saya pikir nanti kalau udah besar dan sukses, suatu saat nanti saya ingin membahagiakan orang tua dan pergi ke luar negeri untuk mengembangkan semua usaha saya gitu. Balik lagi, apakah saya bisa, Bu, gitu kan. Pertanyaan itu nanya ke ibu gitu. Hal seperti itu sebenarnya bisa dijawab sama diri sendiri.
sama hati sendiri gitu, apakah bisa atau enggak gitu. Kalau misalnya kita dari sekarang, dari awal diatur, dipersiapkan gitu, rasa percaya diri itu akan timbul sendiri dan tidak akan ada pertanyaan seperti itu gitu. Terus mencari cara gitu kan, cari solusi supaya bisa tergapai gitu. Kita juga gitu kan minta doa sama orang tua, sama orang-orang yang memang kita sayangi gitu. Namanya doa itu memang berpengaruh gitu kan, nanti menjadi lebih lancar, dipermudah dan lain sebagainya gitu. Kalau kita udah usaha sungguh-sungguh, semua yang kita ragukan itu secara perlahan akan sirna, karena nggak cuma di pikiran tapi dikerjakan, dilakukan gitu. Ada yang nanya juga katanya nih berhubungan sama kripto, tidak islami dan lain sebagainya. Anak-anak sekarang gini ya, kalian masih sekolah ya, pikirin yang memang track yang harus kalian jalani, investasi dan lain sebagainya gitu ya. Kalian mesti tahu referensi dulu gitu kan, banyak baca gitu kan, banyak yang dicari atau hal pendukung tentang hal itu. Cuman lebih baik gitu ketika kalian yang memang harus sekolah, harus belajar gitu kan, itu yang harus dijalani terlebih dahulu gitu. Karena kalau kalian terlalu banyak mikir, kalian gak fokus, bahkan gak ada yang kalian fokuskan gitu. Ketika kalian fokus satu gitu, ada masalah, ada hambatan dan lain sebagainya, itu kalian berusaha untuk mencari solusi, jangan diabaikan. Karena semakin kalian bertambah umur, semakin kalian nambah tingkatan gitu, kalian jadi bingung cari solusinya gimana. Kalau udah belajar cari solusi dari sekarang, kalian menghadapi permasalahan yang sama itu akan tahu gimana solusinya. Kalau misalkan kalian menemukan masalah yang baru, kalian udah ada niat dan ada sikap untuk berusaha untuk menyelesaikan. Itu dulu yang harus kalian bangun perlahan dari sekarang gitu. Nih anak-anak ya, masalah hijab, masalah kerudung, kalian kembali ke diri kalian gitu ya. Mulai belajar secara perlahan sesungguhnya tujuannya itu apa. Karena untuk melindungi diri kalian sendiri, ingat ke situ ya gitu. Dan balik lagi, ketika kalian berusaha untuk menutupi, itu semua itu akan kembali ke sikap gitu ya, ke cara bicara dan lain sebagainya. Kita kan ada rasa malu begitu, tapi balik lagi dari hati kita berpikir meniatkan diri gitu kan, ini aku lakukan untuk apa gitu, untuk melindungi diri sendiri begitu ya. Namanya kita gitu, balik lagi yang bisa menyemangati itu bukan orang lain loh, diri sendiri gitu. Di sini juga nah di sini ya, cara menemukan potensi yang kita miliki. Kalau misalnya kita mau tahu nih potensi kita, caranya gimana? Nah dari awal, dari sekarang gitu ya, kita belajar, kita mengikuti, kita menekuni dengan sendirinya gitu ya. Kalian bisa tahu, oh berarti kelebihan aku di sini, kemampuan aku di sini. Potensi itu akan bisa ditemukan dan kita tahu itu ketika kita melakukan sesuatu yang harus kita jalani, dilakukan dengan fokus. Ketika itu akan tahu. Kalau sekarang ini kalian kelas 10 ya udah belajar gitu kan, ikutin aja gitu, tapi kita tuh tidak fokus gitu, tidak menekuni dengan sungguh-sungguh, nanti bingung gitu, apa ya gitu, yang ini kayaknya biasa aja deh, yang itu juga kayaknya nggak terlalu mampu gitu kan. Tapi kalau kitanya fokus, kitanya sungguh-sungguh, itu akan timbul, oh berarti aku bisanya di sini gitu, kelebihan aku dan aku menekuni ini dan aku yakin aku bisa di sini gitu. Lagi-lagi sesuatu yang berlebihan terkait kecanduan dan lain sebagainya, itu ingat anak-anak kita yang bisa mengatur itu, memperbaiki itu gitu.
sekarang ini ya main game terus itu, tapi semuanya terbengkalai gitu. Kalian mau gitu terus merawat rasa gelisah, rasa sedih gitu ngelihat orang tua ngomongin terus, ngasih tahu terus, kalian juga bosen kan gitu kan, kalian juga kesel. Tapi orang-orang di sekitar itu mengingatkan kalian itu demi apa? Demi kalian, sayang sama kalian gitu. Kalau misalkan gak sayang ya udah cuekin, ya kan? Gak dikasih tahu, gak dinasehatin gitu. Tapi kalau misalkan kalian memang mau merubah itu semua dalam diri kalian, berpikir aku mau berubah gitu, karena ini untuk aku sendiri gitu kan, bukan untuk orang lain begitu. Di sini juga ada yang nanya pertanyaannya, menurut ibu apakah anak-anak lulusan SMK akan selalu sukses di dalam hal pekerjaannya? Karena melihat kenyataan bahwa banyak sekali lulusan SMK malah tidak sukses atau menjadi pengangguran. Dilihat dari internet yang menyatakan bahwa malah lulusan SMK lebih banyak yang menjadi pengangguran daripada lulusan SMA. Kalau misalkan hal itu pengangguran atau enggak pengangguran gitu, balik lagi ke kita. Kalau misalkan kalian melihat, membaca, memikirkan terus kayak gitu, nanti ujungnya akan tersugesti seperti itu gitu. Kalau misalkan kalian memang menjalani itu gitu kan, mengerjakan yang seharusnya dikerjakan, punya kemampuan, punya kepercayaan diri, setelah lulus yakin gitu akan mendapatkan pekerjaan bahkan yang sesuai dengan kita inginkan begitu. Jadi kita berpikirnya jangan berpikir yang negatif, karena itu akan menjadi pikiran yang akan membuat kita ragu, membuat kita bingung gitu kan, membuat kita juga sedih. Kalau mau berpikirnya itu berpikir yang positif terkait gitu kan. Aku belajar gitu kan, lalu aku juga ingin memiliki pekerjaan apa gitu, ditekuni sungguh-sungguh, percaya diri, punya kemampuan, lulus dapat pekerjaan begitu. Udah. Kalau misalkan mau cepat tidur atau enggak bagaimana gitu. Kalau misalkan kalian sendiri belajar sungguh-sungguh fokus gitu kan. Kalau misalkan kalian memang sudah waktunya tidur, lelah gitu, pasti tidur. Apalagi gitu HP atau enggak gadget itu enggak disimpan di deket kalian tidur, karena bisa jadi pengen pegang, pengen lihat gitu kan, pengen main gitu. Jadi cari solusi yang memang bisa membuat kamu sendiri bisa mengatur itu gitu. Terkait cepat tidur dan apa juga, kita juga bisa sharing sama teman gitu, cari referensi begitu. Kalau misalkan yang udah capek, biasanya itu tidurnya cepat gitu. Kalau kita belajar gitu kan, lelah pikiran, lelah badan juga, fisik gitu kan, itu juga bukan sesuatu hal yang pungkiri untuk tidur cepat gitu kan. Terutama gitu keinginan kita untuk memegang HP, memegang gadget gitu kan. Kalau misalnya udah megang pasti pengen lihat terus gitu. Jadi itu salah satunya. Makanan juga berpengaruh ya anak-anak gitu. Atur makanan-makanan yang memang menunjang gitu. Nanti kalau misalkan makanannya semuanya dimakan gitu, berpengaruh ke kesehatan, nanti juga itu berpengaruh ke belajar kita gitu. Belajar yang seharusnya memang bisa dijalani gitu, karena kita sakit gitu kan, berarti fokusnya juga menjadi berkurang gitu. Kalau kita mau benar-benar fokus gimana? Yaitu cara belajar orang berbeda-beda. Kalau misalkan kalian fokusnya dengan gitu hening, nggak ada suara, ya itu berarti cara belajar yang tepat untuk orang tersebut gitu. Ada juga dengan hal yang lain gitu. Balik lagi, dicoba cara yang tepat. Ketika terus dicoba akan menemukan yang sesuai seperti apa gitu. Yang penting jangan menyerah ketika memang menemukan hal yang tepat gitu. Itu juga dilakukan dengan sebelumnya dicoba dulu mana yang cocok gitu. Jadi kalau misalnya udah nyobain nggak sesuai gitu, nggak cocok, nggak mampu, ya udah nggak gitu. Kalau misalnya memang kita mau, kita berusaha, akan menemukan yang pas gitu.
Nah, kalau misalkan kita bingung juga nih, kalau misalnya nanti kita menemukan sekarang belajar gitu kan sesuai dengan jalannya begitu, nanti kita mau gimana? Mau kita langsung kerja atau kita mau kuliah atau kerja sambil kuliah begitu ya. Nah, itu juga kita bisa dari mana, dari sekarang gitu, karena nanti kita nggak bakal bingung kalau misalkan memang udah tahu rencananya. Jadi setelah lulus itu sudah tidak memikirkan hal yang memang dipikirkan di ujung gitu, jadi udah langsung aja dengan jalan yang sudah diatur gitu. Oke. Sini juga ya ada jurusan DKV ya. DKV juga tuh sekarang kalian mungkin tahu sendiri ya, kayak fotografi gitu. Banyak juga itu menjadi pekerjaan sampingan ketika misalnya kerja di perusahaan gitu kan. Nah, udah gitu juga punya pekerjaan sampingan, berarti kan nambah income kalian kan. Itu sesuatu hal yang tidak terduga sekarang tuh banyak yang pakai edit-edit video gitu kan, game juga gitu, terus website gitu kan, jasa yang lain gitu. Jurusan-jurusan kalian yang sekarang kalau kalian tekunin, kalian fokuskan, itu bakal menjadi keuntungan bagi diri kalian sendiri karena kalian udah ada bekal dari sekarang gitu. Seperti itu. Lagi-lagi anak-anak ya, kalau misalkan kita menghadapi sesuatu hal yang memang mengganggu gitu, kalau kalian menghadapi hal seperti itu gitu, kalian itu berusaha untuk memikirkan bukan yang negatif. Balik lagi, kalaupun memang itu nggak mudah, gak gampang, tapi setidaknya kalian ada niat untuk memikirkan bagaimana caranya, bagaimana solusinya gitu. Kalau misalkan tidak difikirkan, tidak direncanakan, tidak dipersiapkan dari sekarang, itu menjadi sesuatu hal yang apa? Sesuatu hal yang nanti sulit ke kaliannya sendiri ke depannya gitu. Karena cuman kita yang bisa mengatur itu semua gitu. Seperti itu. Oke. Nah, nanti anak-anak setelah pembelajaran ini gitu kan, kalian membuat river of life kalian sendiri gitu kan. Nanti contohnya bisa nanti ibu sharing gitu kan, bagaimana membuatnya begitu. Ketika kalian sudah ada rencana, diatur, digambar, ditempel, ketika kalian turun semangatnya dilihat lagi, itu juga salah satunya pengaruh gitu kan. Gitu, dilihat, oh iya berarti tujuan aku itu ini gitu, mau menjadi apa, menjadi yang sudah direncanakan gitu. Nah, terkait itu juga ada hal-hal yang berpengaruh gitu, entah itu dari keluarga, entah itu dari teman, hubungan dengan lawan jenis gitu. Itu bukan sesuatu hal yang tidak berpengaruh, tapi balik lagi apakah kita bisa mengatur itu semua atau tidak. Karena orang-orang yang sukses itu, anak-anak adalah orang-orang yang bisa mengatur dirinya sendiri, mengelola dirinya sendiri, tidak terjebak dengan apa, hal-hal yang memang mengganggu, karena capek, karena juga menjadi pikiran kalau kita terus menjalani hal-hal yang memang sudah jelas salah gitu. Kalau kita memang berusaha untuk mengabaikan itu semua, mengatur itu semua, kitanya menjadi lebih ringan. Ibu yakin kalian ketika udah salah, kalian perbaiki, itu akan menjadi lebih berkurang rasanya dibandingin terus dilakukan gitu. Kalau walaupun kalian bilang enggak kok aku biasa aja, tapi hati kecil kalian tidak bisa dibohongi. Kalian tahu gitu yang baik untuk kalian apa, yang bagus untuk kalian itu apa, begitu. Jadi nanti setelah pertemuan ini begitu, kalian membuat sungai kehidupan kalian sendiri gitu kan, terkait apa yang kalian mau atau inginkan, rencanakan gitu kan.
setelah lulus mau jadi apa, tapi dengan perjalanan yang sudah kalian lewati gitu. Atau bahkan kalian bisa memprediksi akan menemukan apa nih ke depannya begitu. Dan bisa juga kalian mulai berpikir untuk kira-kira ini nih solusinya gitu kan. Gitu, nanti kalian bisa lihat contohnya seperti apa gitu. Ada yang mau ditanyain lagi secara langsung atau nggak di chat? Kalau misalkan kalian dengan berjalannya ini semua gitu, ada tantangan, ada hambatan gitu, kalian mau sharing bingung kemana gitu, kalian juga bisa kok gitu sharing dengan orang yang membuat kalian nyaman, kalian percaya gitu ya. Ketika kamu misalkan dengan cara itu mengurangi beban kamu, pikiran kamu, nggak apa-apa gitu. Setelah bicara gitu kamu ngerasa sepertinya aku pengen cerita lagi ke yang lain gitu, tapi bukan juga menceritakan semua masalah ke orang-orang, tidak gitu kan, karena orang juga memiliki masalah masing-masing. Tetapi tidak ada salahnya ketika kamu merasa nyaman dengan seseorang yang kamu mau membuat nyaman, cerita gitu kan. Itu juga bisa menjadi sesuatu hal yang membuat kalian juga tahu gitu, oh iya berarti solusinya ini gitu. Semua itu bisa saja dari apapun itu, asal pertanyaan apakah mau atau tidak gitu. Kamu berusaha, kamu beranjak, kamu merubah begitu. Semuanya kembali lagi ke kalian sendiri. Kalian yang memegang masa depan kalian, kalian yang memegang kesuksesan kalian. Demi siapa? Demi kamu sendiri, masa depan kamu sendiri, demi orang tua gitu, demi keluarga, demi orang-orang yang kalian sayang gitu. Sekali lagi, ada yang ingin ditanyakan? Kalau tidak, Ibu cukupkan. Terima kasih anak-anak begitu. Nanti kalau ada yang mau ditanyakan silahkan ditanyakan gitu. Saya kembalikan lagi ke Bu Via. Bu Vianya masih ada nggak ya? Oke, Bu Vianya nggak ada. Anak-anak, sekali lagi ada yang ingin ditanyakan? Oke, kalau tidak ada terkait tugas yang tadi sudah paham atau bagaimana? Cukup jelas. Allah paham, Bu. Oke. Kemana Bu? Kenapa? Allah paham, Bu. Kumpulnya kemana Bu? Nanti kan itu dibuat dalam bentuk gambar ya. Jadi digambar sama kalian, nanti kalian simpan, nanti diinformasikan lagi di grup kalian masing-masing ya. Dikerjakan. Bu, terima kasih. Dikerjakannya dalam bentuk gambar, digambar di di buku HVS, di kertas HVS boleh. Gitu. Ada lagi yang mau ditanyakan? Tidak Bu, cukup Bu. Gimana, Bu? Yang absen Bu. Kalau misalkan kalian mau dikerjakan dimanapun, yang penting kalian bikin River of Life, karena itu untuk kalian sendiri ya. Jadi kalian bisa melihat sebetulnya apa yang akan kalian rencanakan, yang akan kalian jalani, dan kalian ingin menjadi apa seperti itu gitu ya. Kalian boleh menggunakan salah satunya misalnya di kertas HVS atau nggak mau digital boleh aja gitu, karena itu menjadi pegangan kalian begitu. Ada lagi yang ditanyakan? Bu, ada absen nggak, Bu? Ya Bu, absensinya di mana? Absennya di mana? Oke, terkait absensi sebentar. Kalau yang sebelumnya biasanya absensinya seperti apa? Link Bu. Dikasih link, Bu. Oh, sembuh. Oke, kalau misalkan dikasih link, kalian kan ada grup masing-masing ya? Ada, Grup Bu. kelas. Nah, ya nanti, Bu Brian, Bu. oh baik, nanti dikirim di sana ya.
Baik Bu. Ya, terima kasih sebelumnya. Terima kasih Bu. Ya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, sama-sama. Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Izin keluar Bu. Silahkan. Terima kasih Bu. Iya, sama-sama. Terima kasih Bu. Terima kasih Bu. Sama-sama. Iya, Waalaikumsalam. The recording has stopped.